nations, including the US and Canada. Halo, sahabat semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Media Abad 21. Kali ini saya akan mereview alur cerita film yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes. Sebelum video ini berlanjut, untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Ini merupakan salah satu film fiksi ilmiah dengan konsep cerita yang menarik dan hampir mendekati dengan kenyataan di dunia yang bisa saja terjadi di masa depan, ketika teknologi manusia sudah semakin canggih. Film ini mengisahkan populasi kera yang telah berevolusi, tetapi terganggu sekelompok manusia yang selamat dari virus yang mewabah beberapa dekade sebelumnya. Sepuluh musim dingin atau 8 tahun lebih telah berlalu sejak pertama kalinya para kera menghilang untuk membangun kehidupan yang dipimpin oleh Caesar, diperankan oleh Andy Serkis, telah meninggalkan kota dan berpisah dari manusia, tetapi dalam masa tersebut sebuah virus bernama Siman yang harus menghilangkan kanker ternyata malah menjangkiti manusia dan menyebar hingga mengurangi akhirnya populasi manusia di bumi. Lantas, kera pun didakwa akibat penyebaran virus tersebut. Dawn of the Planet of the Apes atau yang kemudian akan disebut dalam review ini DPA adalah kelanjutan dari film pertamanya Rise of the Planet of the Apes, 2011. DPA tetap menaruh fokus utama Caesar sebagai tokoh utama yang membuat titik tolak di film lamanya yang menghapus hampir eksistensi bumi sehingga kera menguasai bumi dan berperilaku seperti manusia dan manusia sebaliknya. Di lain sisi, kepunahan manusia, para kera telah membangun sebuah keluarga besar dengan kehidupan harmonis tanpa tahu-menahu bagaimana kondisi manusia, namun semua itu berubah ketika Carver, diperankan oleh Kirk Acevedo, menembak Ash, seekor kera yang berada di kawasan Caesar sehingga menimbulkan perang dingin antara kera dengan para manusia yang mulai kehabisan energi dan membutuhkan pembangkit listrik di tower yang dekat dengan kediaman Caesar. Konflik terbesar di dalam DPA adalah bagaimana manusia yang ingin mempertahankan dirinya terpaksa bersaing dengan kawanan kera akibat kebencian yang dipelajari oleh Koba, diperankan oleh Toby Kebbell, terhadap manusia dikarenakan dirinya pernah menjadi bahan eksperimen manusia. Kebencian Koba tersebut mengakar hingga menyebabkan perseteruan antara dirinya dengan sang pemimpin di mana dianggap olehnya Caesar lebih mencintai manusia daripada kera. Sosok Koba pada manusia dapat ditemukan pada Dreyfus, diperankan oleh Gary Oldman. Sang maestro Oldman memerankan tokoh ini jelas menjadi sorotan utama dengan kualitas performanya yang luar biasa dibandingkan dengan tokoh lainnya. Oldman di sini juaranya walaupun muncul dengan tidak mendominasi di dalam film tapi dia jelas dan pasti menarik simpatik bagi para penonton. Melihat DPA tidak hanya seperti melihat film kolosal semata namun terlihat sebagai film yang penuh arti dan syarat makna. Malcolm, diperankan oleh Jason Clarke, adalah tokoh manusia yang memiliki kedermawanan dan kerendahan hati yang luar biasa sama halnya dengan Caesar di mana dia ingin mencegah peperangan dan dibantu teman-temannya. Keakraban antara Caesar dan Malcolm seperti ibarat kedekatan antara dua suku yang rentan akan kerusuhan namun mereka dapat menyatukan itu tanpa memandang perbedaan mereka sama sekali.
Mereka berdua adalah tokoh yang ikonik atas perdamaian sepanjang film ini. Mungkin bila ditelaah kembali di Rise of the Planet of the Apes, sosok manusia ini dapat ditemukan pada Will Rothman, diperankan oleh James Franco, yang tidak diceritakan bagaimana kelanjutan kisah tokoh ini di film DPA. Walau sejujurnya sangat menarik melihat bagaimana Caesar akan bertemu kembali dengan Will. Menariknya, bagaimana kelanjutan dari perjuangan Caesar dengan kawanan kera lainnya dalam peperangan bersama manusia? Apakah kisah itu yang akan difokuskan dalam kelanjutannya atau malah film selanjutnya akan berpatokan terhadap kisah Planet of the Apes, 1968, di mana kisah berfokus kepada masa depan yang telah dikuasai oleh koloni kera dan dua sepasang manusia dari masa lalu mendarat ke masa depan dan terbingung-bingung dengan kondisi bumi yang dikuasai oleh para kera. Didorong rasa ingin menghancurkan yang sangat besar membuat Koba melanggar sumpah untuk tidak saling membunuh sesama kera. Dia menembakkan Caesar hingga dinyatakan mati lalu membangkitkan amarah para kera sehingga peperangan pun dimulai. DPA adalah awal di mana pertama kali peperangan besar-besaran akan terjadi antara manusia dengan kera. Walaupun sepanjang 130 menit ini lebih difokuskan pada persetuan di dalam tubuh para kera, kesuburan pandangan akan eksistensi manusia. Polemik perang ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar ketika telah menghentikan film 130 menit ini, bahwasanya kera itu sendiri tak lain tak bukan sosok manusia yang serakah dan rakus akan menyebabkan banyak hal, dan terbesar adalah peperangan. Sosok Koba pada manusia dapat ditemukan pada Dreyfus, diperankan oleh Gary Oldman. Sang maestro Oldman memerankan tokoh ini jelas menjadi sorotan utama dengan kualitas performanya yang luar biasa dibandingkan dengan tokoh lainnya. Oldman di sini juaranya walaupun muncul dengan tidak mendominasi di dalam film, tapi dia jelas dan pasti menarik simpatik bagi para penonton. Menariknya, bagaimana kelanjutan dari perjuangan Caesar dengan kawanan kera lainnya dalam peperangan bersama manusia? Apakah kisah itu yang akan difokuskan dalam kelanjutannya atau malah film selanjutnya akan berpatokan terhadap kisah Planet of the Apes, 1968, di mana kisah berfokus kepada masa depan yang telah dikuasai oleh koloni kera dan dua sepasang manusia dari masa lalu mendarat ke masa depan dan terbingung-bingung dengan kondisi bumi yang dikuasai oleh para kera. Rise telah menunjukkan kebangkitan sebuah film klasik yang sangat luar biasa, sementara Dawn telah membuktikan bahwa dia sangat layak disandingkan dengan film klasiknya. Baik Rise maupun Dawn telah berhasil menyederhanakan sebuah film klasik sederhana berpuluh tahun lalu tanpa melupakan unsur penting di dalamnya. Kita patut menghargai film ini. Sebuah kemenangan telah kepada film ini di tengah-tengah kegagalan remake film lainnya. Sejujurnya sangat diharapkan cerita selanjutnya akan berfokus kepada Planet of the Apes, 1968, sehingga cerita tidak hanya berjalan linear belaka. Kenapa demikian? Secara urutan cerita Rise dan Dawn telah menunjukkan proses utuh bagaimana kelak nantinya bumi diambil alih oleh para kera sehingga tidak dibutuhkan proses perang total-totalan antara kera dengan manusia, namun dengan menjungkir balikkan kisah menuju Planet of the Apes, 1968, akan membuat cerita berkembang ke arah pengembalian ke masa lalu yang berfungsi untuk merubah masa depan. Ini akan sangat menarik tentang sebagaimana jauh dunia Apes akan digali oleh para tim kreatif di belakangnya. Rise, Dawn, Planet It Sounds Great, right after that we just waiting for Beneath Conquest, Battle of the Planet of the Apes. Jika mereka benar-benar telah mempersiapkan matang akan remake film Apes ini besar-besaran.
Nah sahabat pencinta film dimanapun Anda berada, begitulah alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton.